Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teori kemagnetan bumi. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara sederhana sekali tentang teori kemagnetan bumi ini. Nah, begini, bahwa bumi ini kan bentuknya bulat seperti bola ya, kan bulat besar seperti bola raksasa ya, dimana di dalamnya itu mengandung magnet yang sangat besar. Nah, di sini ya, jadi di dalam bumi ada magnet yang besar. Perlu kalian ketahui bahwa letak kutub magnet bumi ya, kita lihat di sini. Ini kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara arah geografis bumi. Jadi terbalik ini ya. Jadi arahnya terbalik. Jadi kutub selatannya magnet bumi berada di sekitar kutub utara geografis bumi. Demikian juga sebaliknya, kutub utaranya magnet bumi berada di sekitar kutub selatan arah geografis bumi. Jadi terbalik. Nah, dengan keberadaan magnet bumi yang besar ini, inilah yang menyebabkan adanya medan magnet yang sangat besar pula. Kita lihat di sini penampakan garis-garis lengkung, pola garis-garis medan magnet yang timbul dari magnet bumi. Ini ya. Nah, semacam ini, di mana garis-garis medan magnet itu muncul dari kutub utara atau keluar dari kutub utara menuju atau masuk ke kutub selatan. Nah, akibat dari adanya medan magnet bumi ini menyebabkan ketika kita punya kompas, nah ya, pasti kompas itu akan selalu menunjuk ke arah utara selatan magnet bumi, karena kompas kan bisa dijadikan sebagai alat penunjuk arah. Nah, kenapa kok bisa menunjuk ke arah utara dan selatan? Jelas ya, karena kompas itu juga termasuk magnet jarum, di mana dipengaruhi oleh magnet bumi yang besar ini, di mana ujung yang menunjuk arah utara ini dipengaruhi oleh kutub selatan, alias ditarik oleh kutub selatan magnet bumi. Demikian juga sebaliknya, ujung kompas, jarum kompas yang menghadap arah selatan ini ditarik oleh kutub utaranya magnet bumi, kan berlawanan ya kan kutub-kutubnya. Nah, sehingga kompas akan selalu menghadap arah utara dan selatan. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa posisi magnet bumi itu, kita lihat di sini, posisi magnet bumi itu ternyata tidak segaris atau tidak berimpit dengan arah utara selatan geografis bumi. Ya, ini kan arah utaranya kan di sini. Istilahnya kutub utara bumi ya. Ini kutub selatannya bumi, ternyata magnet bumi ini tidak segaris. Itu faktanya, memang seperti itu. Nah, apa yang terjadi ketika magnet bumi tidak segaris dengan arah utara selatan geografis bumi? Nah, inilah yang menyebabkan yang namanya sudut deklinasi. Ya, terjadinya sudut deklinasi. Nah, semacam ini. Mestinya kan arah utara di sini. Ternyata ketika kompas kita letakkan di atas permukaan bumi, kan dia ikut medan magnet bumi ini. Ya. Dia akan menunjuk ke sini dia. Jadi dia tidak tepat menunjuk arah utara dan selatan karena dia ikut magnet bumi. Mestinya kan ke utara di sini dan selatan di sini. Tapi dia terpengaruh di sini, ya ikut di sini, menunjuknya tepat di sini utaranya. Jadi
ketidaktepatan penunjukan arah jarum kompas itu disebabkan karena posisi magnet bumi yang tidak segaris dengan arah utara selatan magnet bumi, sehingga di sini terjadilah yang namanya sudut deklinasi ini. Ini kan sudut ini membentuk sudut. Nah, sudut di sini, sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh kutub utara selatan magnet bumi. Nah, ini utara selatan magnet bumi ya. Ini dengan arah utara selatan geografis bumi. Jadi ini kalau kita tarik sini, ini lurus. Nah, kita tarik ke sini. Nah, ini kan membentuk yang namanya sudut. Jadi yang namanya sudut deklinasi. Nah, semacam ini. Nah, ini kan arah jarum kompas. Nah, ya, yang mengikuti magnet bumi. Ya, kemudian ini arah utara sebenarnya. Nah, dia kan tidak tepat jarum kompasnya itu. Nah, hal ini disebabkan karena ya tadi posisi atau letak magnet bumi tidak segaris atau tidak berimpit dengan arah utara selatan geografis bumi. Nah, andaikan saja kita punya kekuatan yang sangat besar, tapi kita hanya andai-andai kita putar magnet bumi ini menghadap arah barat dan timur, maka yang jelas kompas akan selalu menghadap arah barat dan timur. Jadi dia kan ikut medan magnet buminya itu. Nah, kebetulan di sini memang magnet bumi sudah didesain oleh Allah menghadap arah utara selatan, meskipun pada kenyataannya tidak segaris atau tidak berimpit, sehingga terjadilah yang namanya tadi sudut deklinasi. Nah, ini sudut deklinasi, tapi nggak ada masalah meskipun kita letakkan kompas di sini ya. Kemudian kita menunjuk ke sini, ini mana utara di sini? Oke, utara, tapi nggak ada masalah meskipun utaranya kan di sini. Nggak ada masalah karena kita itu terlalu kecil ya, nggak ada masalah. Ya. Jadi karena keterbatasan kita yang sangat kecil dengan ukuran bumi, maka kalau kita menunjuk arah utara kan kita kan macam-macam mestinya. Ada yang agak ke kiri atau agak ke kanan kan nggak ada masalah. Yang jelas utara ya utara, ya. Utara di mana? Ya di bagian sini. Nah, meskipun kita kadang-kadang menunjuknya tidak tepat di sini. Nah, kadang-kadang kita kan ikut kompas. Nah, di sini. Nah, selanjutnya jika kita meletakkan kompas atau menggunakan kompas, kita kan berada di daerah atau dekat dengan ekuator ini kan, bagian tengahnya bumi. Kira-kira kan Indonesia kan di sebelah di sini agak ke bawah. Nah, mungkin penampakannya istilahnya posisi kompas ini kan mestinya kan seimbang di sini kan, datar gini. Jadi mungkin kita tidak begitu terpengaruh. Nah, ini kan jomplang ini ya. Jomplang ini bukan rusak ya. Ini akibat dari tarikan magnet bumi. Nah, katakanlah ini kutub selatan. Kompas ya menunjuk ke arah kutub selatan. Kenapa dia jomplang ke bawah? Jelas karena medan magnet yang di bawah itu, kutub utara magnet bumi yang di bawah itu, yang di sini ya, yang di bawah jelas lebih besar ya, sehingga mampu membuat jarum ini lebih jomplang ya ke sini. Nah, berarti ini kan arah selatan, ya kan? Kenapa dia jomplang ke sini, terlalu jomplang ke sini? Berarti di sini di bagian bawah bumi kutub utaranya sangat besar medan magnetnya. Berarti di mana? Berarti mungkin di sini dekat-dekat dengan kutub dengan apa namanya? Dengan kutub selatan, ya. Ini kan menunjuk arah selatan. Berarti di bagian bumi di sini magnet bumi kan kutub utaranya kan di bawah di sini. Berarti dekat dengan kutub utaranya magnet bumi yang ada di bagian selatan di sini. Jadi kalau mungkin tadi kompas yang agak jomplang itu
dekat di sini, ya. Jadi agak jomplang karena tertarik oleh medan magnet bumi yang bagian yang kutub utara. Nah, apabila kompas itu kita letakkan di sini, katakanlah Indonesia kan di bawah ekuator di sini, mungkin tidak terlalu jomplang ya, alias masih datar-datar aja ya, meskipun hanya sedikit sekali. Ya, memang sedikit sekali jomplangnya. Tapi kalau kita bawa kompas sampai ke sini, ke kutub selatan, ya, jadi di sini kan berarti medan magnet buminya yang sangat kuat di sini, kan di ujung-ujungnya kan, kutub-kutubnya kan, berarti nanti bisa-bisa jarum kompas itu tidak lagi seimbang atau datar atau jomplang sedikit, tapi akan tegak ya. Jadi kutub selatannya jarum kompas akan tegak ya, tegak ke atas. Yang bagian atas kan kutub utara. Karena apa? Selatannya ditarik oleh kutub utaranya magnet bumi yang di sini. Karena gaya tariknya sangat kuat sehingga jarumnya akan tegak. Ya, bagian selatannya akan tegak. Nah, demikian juga kalau kita bawa ke arah kutub utara di sini, ya. Tentunya jarum kompas yang bagian utara akan tertarik oleh kutub magnet bumi yang bagian selatan. Nah, kalau makin ke utara berarti medan magnetnya makin besar, ya. Di sini berarti yang jomplang di sini adalah kutub utaranya jarum kompas ditarik oleh kutub selatannya magnet bumi, ya. Makin ke utara berarti bisa-bisa tegak juga, tapi yang di bawah itu adalah kutub kutub utaranya jarum kompas, yang di atas adalah kutub selatannya jarum kompas. Nah, semacam ini. Ya, ini kan jomplang ini. Nah, ya. Makin ke ini kan kita arah selatan ya. Arah selatan berarti ditarik oleh kutub utara. Nah, makin ke utara bisa-bisa ini nanti akan tegak begini. Nah, sementara kita di Indonesia mungkin tidak begitu terpengaruh karena kita ada di tengah. Artinya relatif seimbang lah begitu. Meskipun kita agak ke bawah, berarti kita agak tertarik oleh kutub utaranya magnet bumi sehingga bentuknya semacam ini. Nah, inilah yang dikatakan sebagai sudut inklinasi ini. Nah, sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh ini jarum kompas dengan arah mendatar bumi. Nah, kalau ini kan arah mendatar bumi, katakanlah begini, ya, mestinya kan begini mendatar. Nah, karena ini menyimpang, jomplang tadi ya, nah ini membentuk suatu sudut ini. Nah, ini kan sudut. Nah, inilah yang dikatakan sebagai sudut inklinasi, sudut yang dibentuk oleh jarum kompas dengan arah mendatar bumi. Nah, seperti itu. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa kita bahas tentang teori kemagnetan bumi. Ya, sekali lagi ada penyimpangan ya, penyimpangan magnet bumi yang tidak menghadap arah utara selatan, yang tidak tepat sehingga menyebabkan terjadinya sudut deklinasi. Kemudian posisi kita letakkan kompas di atas permukaan bumi, ya, bisa di tengah, bisa agak ke bawah, agak ke kutub selatan, maka nanti terjadi yang namanya penyimpangan atau jomplang kayak begini. Kalau kita lihat dari samping jarum kompasnya, terjadilah sudut inklinasi. Oke, anak-anak, mungkin itu aja yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian paham ya. Sekali lagi mohon maaf karena keterbatasan pembelajaran jarak jauh kita, mungkin sedikit kurang paham kalian ya, tapi nggak apa-apa. Saya doakan saja kalian cepat paham pada materi ini ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.